Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebagaimana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni adinul Islam. Yang saya hormati Dewan Juri beserta para hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah dengan judul keutamaan sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan mengucapkan salam penghormatan kepadanya. Maka dari itu, yuk kita bersalawatan dulu. Allahumma sholli ala Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan lidah-lidah kalian sebagai lidah-lidah yang basah dengan bersalawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan lidah-lidah kalian sebagai lidah-lidah yang tidak kering daripada memuji baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang berbahagia, kalian tahu lidah-lidah yang di dunia basah dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad kelak di akhirat akan menjadi lidah-lidah yang dengan tauladan kasarnya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lidah yang di dunia ini yang lebih mulia adalah bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak butuh engkau bersalawat kepadanya. Nabi tidak
Nabi tidak butuh engkau mengagungkannya. Nabi tidak butuh engkau memuliakannya. Akan tetapi engkau yang butuh memuliakan Nabi Muhammad. Engkau yang butuh bersalawat kepada Nabi. Engkau yang butuh memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma badahtu Muhammadan biqasidati walakin budiha qasidati bin Muhammadin. Aku tidak memuji Nabi dengan syairku. Aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku. Akan tetapi syairku yang menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syairku yang menjadi terpuji karena telah memuji baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalian duduk di majelis ini untuk memuliakan Nabi, bukan Nabi yang tambah mulia. Kalian duduk untuk mengagungkan Nabi, bukan Nabi yang tambah agung. Kenapa? Karena kemuliaan Nabi tidak ada batasnya. Andaikan lautan menjadi tinta, pohon-pohon menjadi pena, digunakan untuk melukis kemuliaan Nabi. Laut menjadi tinta, pohon jadi pena, tidak akan sanggup melukis kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang berbahagia, diceritakan Al-Iman Ibn Munzirin dalam kitabnya, beliau menceritakan bahwasannya di zaman Nabi Muhammad ketika itu ada seorang pemburu kijang yang membawa burunya kijang di hadapan Nabi Muhammad. Ketika itu dia melewati Nabi, dengan izin Allah kijang tersebut mengadu berbicara kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, tadi aku sedang mencari makan. Ini pemburu, dia bunuh aku dan dia membawa aku. Sedangkan aku meninggalkan anak-anakku di kandang. Ya Rasulullah, tolong bilang ini sama pemburu. Lepaskan aku sementara, biarkanlah aku pergi untuk menyusui anak-anakku. Setelah itu aku akan kembali kepadanya. Ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah kepada kijang? Wahai kijang, bagaimana nantinya kalau kamu tidak kembali? Bagaimana nantinya kalau kamu ingkar janji? Apa jawab kijang tersebut? Ya Rasulullah, kalau aku tidak kembali, kalau aku ingkar janji, maka aku akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang ketika disebut namamu mereka tidak mau bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Oleh karena itu, ketika disebut nama Nabi Muhammad, maka bersalawatlah kau kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap salawat yang kalian baca sampai kepada Nabi Muhammad. Jangan kalian percaya sama Wahabi goblok itu. Wahabi Salafi ngomong salawat, pahalanya enggak nyampe, orang goblok itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, barang siapa yang bersalawat untukku 1 kali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Allah menghapus dosanya 10 dosa, Allah mengangkat derajatnya 10 derajat. Oleh karena itu, lazimkan bagi kalian, dakwahkan bagi kalian untuk selalu bersalawat kepada Nabi. Karena orang yang paling dekat dengan Nabi, orang yang paling dikenal oleh Nabi di akhirat nanti adalah orang yang selalu bersalawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang berbahagia, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kesimpulan yang saya ambil adalah
Kita semua harus bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW karena beliau adalah mencintai kita. Nanti di akhirat kelak beliau akan memberikan syafaat untuk kita. Tidak ada nabi-nabi yang lain selain beliau. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kebaikan maka itu dari Allah, dan jika ada keburukan maka itu dari diri saya sendiri pribadi. Mohon maaf atas kehilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ceramah yang sangat menggugah hati kita semua. Berikan aplaus dulu untuk adik kita yang baru saja datang. Baik, berikutnya bersiap-siap untuk lomba salawatan dengan nomor undian 2. Untuk itu kami panggilkan